Stop sticking me now, huh? I can never go reverse now. But I'ma spin it back, A-jump. Went from nada to the crowd, throwing their hands, bass jump. I'ma hit the finish line no matter what. They front, first place, you a runner-up, I'm none but the red and the blues, going ruthless. 10 out of 10, 11, I don't snooze. I pursue, don't push it, put me in game that I don't lose. I stay cool, told you only way is up, I don't go reverse. Wings on me, I'm higher. 'Cause I've been ready my whole life. Only see my back, I ain't turn it back on. Wings on me, I'm higher. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Bertemu lagi bareng saya Prada dan tentunya ditemani dua rekan jurnalis olahraga Antara, ada Cameo dan juga Fajar di sini. Hari ini Sobat Antara kita bakal ngebahas arena digital, yaitu e-sport. Lebih tepatnya itu ada FFWS 2025 yang sebentar lagi akan berlangsung di Jakarta untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu udah ada bareng kita di sini dua sosok penting, yaitu dari Garena selaku penyelenggara, ada Mas Kris di sini, dan juga ada salah satu wakil Indonesia nanti yang berkompetisi di FFWS ini, ada Coach Adi dari tim RRQ Kazu. Selamat datang sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya ke redaksi olahraga. Terima kasih udah diundang juga. Siap Mas, siap. Oke, saya bakal mulai dulu mungkin dari Mas Kris dulu sebagai penyelenggara FF ini. Sebenarnya apa sih pertimbangan dari Garena itu untuk memutuskan Indonesia nih selanjutnya yang menjadi tuan rumah FFWS 2025 ini, Mas? Oke, baik. Tentu dari kita sangat bangga ya, Indonesia ini ditunjuk sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan FFWS Global World Series Grand Final di tahun 2025 ini gitu. Tentu banyak faktor yang jadi pertimbangan. Salah satunya yang paling penting adalah kita melihat dari Garena Global, melihat antusiasme pemain Free Fire di Indonesia itu sangat-sangat kuat dan komunitasnya juga sangat-sangat solid begitu. Lalu perkembangan e-sportsnya pun juga sangat positif, sangat konstruktif seperti itu. Jadi kita yakin penyelenggaraan di Jakarta ini merupakan pemilihan yang tepat. Selain itu juga kita lihat perkembangan industri e-sports di Indonesia sendiri itu berkembang cukup pesat, dan dari segi banyak hal, dari segi timnya sendiri yang terus bertumbuh, komunitas juga terus bertumbuh, serta infrastruktur penyelenggaraan event itu sendiri gitu. Nah, jadi kita memutuskan dan kita sangat percaya diri ya kalau misalnya kita bisa menyelenggarakan Grand Final ini dengan sebaik-baiknya di Indonesia, seperti itu sih. Oke. Melihat potensi industri FF ini sendiri, sebenarnya dari Garena itu melihat Indonesia ini apakah hanya sebagai pasar atau juga melihat Indonesia ini sekarang udah sebagai pusat talenta dari olahraga ini sendiri gitu? Oke, kalau dari kita sendiri kita melihat Indonesia atau Free Fire di Indonesia ini sebagai suatu ekosistem komunitas yang sangat-sangat kuat ya. Jadi nggak cuma sekedar pasar aja, tapi juga merupakan komunitas pemain Free Fire di Indonesia gitu. Karena kita juga dalam keseharian kita juga sangat dekat dengan pemain-pemain kita, kita dekat dengan pro player kita juga gitu kan. Tiap hari kita juga main bareng, berkomunitas bareng, berkumpul bareng, dan mungkin saling sharing satu sama lain seperti itu. Jadi kita melihat ini suatu komunitas yang terus berkembang gitu sih. Jadi nggak cuma sekedar pasar gitu. Doang ya. Oke. Untuk target sendiri Mas di FFWS ini gimana Mas untuk tahun ini? Target dari Garena sendiri deh gitu. Penonton kah atau targetnya Indonesia bisa juara di sini apa gimana Mas? Oke. Targetnya sih sebenarnya kita pingin menyelenggarakan event ini dengan sebaik-baiknya, membuat event FFWS Global 2025 Jakarta ini menjadi salah satu event e-sports terbaik di Indonesia. Seperti itu salah satu target yang kita siapkan. Oleh sebab itu makanya kita udah persiapan dari event ini sudah dimulai sejak tahun lalu sebenarnya gitu kan, dan dari kita sudah memikirkan secara detail, secara lengkap persiapannya baik dari segi logistik,
ataupun kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti pengunjung bisa nikmatin di event kita seperti itu. Selain itu tentunya target kalau Indonesia juara pasti ya itu akan setiap tahun setiap event kita pengen punya target untuk Indonesia juara gitu. Dan kita sangat bangga dengan prestasi-prestasi tim Indonesia di tahun ini gitu karena tim-tim kita pun juga menjuarai turnamen-turnamen skala internasional gitu baik dari di FFWSC Spring 2025 ataupun di Esports World Cup barusan juga itu dijuarain oleh tim Indonesia gitu kan. Makanya dari komunitas sendiri pun sudah membangun nih tahun ini kayaknya eranya Indonesia juara seperti itu. Jadi tentunya ekspektasi untuk global pun juga kita harapkan tim-tim kita bisa bermain dengan baik dan menunjukkan prestasi mereka dan menjadi juara seperti itu. Tapi Mas, kenapa kok baru tahun ini gitu? Ada cerita nggak di sebelum di belakang? Gitu? Apanya baru tahun ini? Baru tahun ini kita jadi tuan rumah gitu. Tuan rumah. Oke, sebenarnya bukan hanya tahun ini aja sih kita jadi tuan rumah. Jadi sebenarnya tahun lalu pun kita sudah menjadi tuan rumah FFWS Fall di Surabaya waktu itu diselenggarakan. Jadi tapi skalanya adalah di level Southeast Asia gitu ya, Asia Tenggara gitu. Dan itu bahkan sebelumnya pun di tahun 2019 kita juga pernah menyelenggarakan Free Fire Asia Invitational gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu event internasional yang dipercayakan kepada tim Indonesia dan kita berhasil menyelenggarakan event ini dengan baik seperti itu. Nah, karena memang perkembangan Free Fire dan perkembangan e-sports di Indonesia juga semakin kuat. Jadi yang saya sempat bahas komunitasnya juga terus berkembang secara positif. Kayaknya udah saatnya nih Indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah yang global dunia skala dunia seperti itu. Nah, jadi kita coba untuk tahun ini diadakan di Jakarta. Seperti itu. Untuk prosesnya, sorry Kak, prosesnya sendiri itu apakah Indonesia melakukan bidding atau gimana Mas untuk pemilihan tuan rumah itu? Nggak sampai yang seperti bidding gitu ya. Memang ini dibahas secara kolektif di Garena baik dari saya pun di Free Fire Indonesia dengan teman-teman saya juga di Free Fire di seluruh dunia gitu ya. Kita menentukan kira-kira di setiap tahun itu mana sih yang paling optimal untuk ditentukan gitu sepertinya. Kayaknya sempat tahun waktu COVID ya kita dapat tuan rumah tapi harus online. Bener. Itu juga sempat sih gitu. Jadi waktu itu bahkan di 2021 pun juga sempat kita sudah ada wacana untuk diselenggarakan di Indonesia seperti itu. Cuman karena memang ada COVID gitu kan, jadi sepertinya kita harus tunda dulu untuk wacananya gitu. Nah makanya tahun ini begitu benar-benar diputuskan diselenggarakan di Indonesia, kita antusiasme dari komunitas dari kita pun juga sangat-sangat tinggi gitu ya, supaya kita bisa menyelenggarakan event ini gitu. Gambarannya bakal segede apa nanti grand finalnya di Indonesia Arena? Berapa orang tadi yang diharapkan untuk hadir gitu penonton? Targetnya sekitar mungkin kayak 7.000 penonton gitu ya. Dan tentunya akan sangat kita berharap event ini menjadi event e-sports terbaik di Indonesia gitu. Ini juga pertama kita mencetak sejarah di mana ini tuh event e-sports pertama yang diselenggarakan di Indonesia Arena seperti itu. Dan tentunya kita sebagai tuan rumah kita ingin memberikan pengalaman yang baik untuk tamu-tamu kita, pemain-pemain Free Fire juga dari seluruh dunia untuk bisa bertanding dengan baik di event ini. Nah, tapi selain itu untuk komunitas-komunitas Free Fire juga kita sudah mempersiapkan berbagai aktivitas gitu ya. Ada booth-booth interaktif juga, ada banyak merchandise yang akan bisa didapatkan juga, bisa fan meet dengan pro players-nya juga gitu. Jadi tentu ini merupakan suatu pengalaman yang akan sangat berkesan gitu untuk komunitas Free Fire kita sendiri. Dan fun fact, kita juga sudah teman-teman dari setiap kota-kota, komunitas di kota-kota akan datang ke Jakarta sendiri gitu kan. Dari Garena sudah mempersiapkan dari sekitar 50 sampai 60 bis gitu ya dari berbagai kota gitu ya. Nah, jadi mereka semua sangat antusias gitu ya saat kita buka wacana seperti ini. Mereka sangat positif gitu. Kita akan berangkat ke Jakarta untuk mendukung tim Indonesia seperti itu. Nah, ini tentunya akan menjadi pengalaman yang sangat seru sih gitu. Satu lagi Mas yang bikin penasaran, perkara uangnya. Total hadiah berapa? Untuk total hadiah prize poolnya sendiri nih sebenarnya totalnya di $1 juta gitu ya. $1 juta yang dan mungkin ada tambahan 150.000 USD dolar juga untuk jenjang class squad gitu, karena ini Free Fire World Series tahun ini juga merupakan
tahun pertama kita membuka cabang class squad gitu, mode class squad gitu ya, karena memang kita lihat antusiasme juga cukup tinggi, jadi totalnya sekitar $1.150.000 gitu, seperti itu. Oh, gede juga. Gede Iya. banget. Mas, Gede banget. izin RRQ buka staff nggak? Mau masuk? Oke, kita geser nih ke yang RRQ. bakal ikut berkompetisi RRQ Kaju. Ini sebagai coach ini bagaimana melihat kita berkompetisi sebagai tuan rumah itu, apakah ada keuntungan tersendiri atau malah ini menjadi tekanan buat tim tuan rumah? Untuk dari sisi tim e-sport sendiri, saya pribadi itu nggak ngelihat suatu tekanan. Justru maksudnya saya pengen semua orang yang datang dipenuhin itu Stadion Indonesia Arena untuk kasih pressure ke tuan rumah. Oh gitu. Biar maksudnya tuh kita sendiri sebagai tuan rumah, saya ngerasa bukan pressure, karena mau dari FAMS, dari EVOS atau mungkin dari RRQ Kingdom, mereka datang tuh untuk satu tujuan, buat mendukung tim Indonesia kayak gitu. Nah, itu juga pernah saya lihat secara langsung waktu FPPS saya di Surabaya. Itu apa namanya, masyarakat Indonesia itu benar-benar kayak fight untuk bela tim siapapun atau asal bawa nama Indonesia kayak gitu. Jadi makanya tadi yang sempat disinggung juga soal komunitas Free Fire khususnya, bukan sekedar komunitas tapi lebih ke arah keluarga sama kehormatan lah bawa nama negara kayak gitu. Makanya udah disiapin hampir 60 bis itu di seluruh Indonesia. Bayangin kalau misalkan emang bukan loyalitas, mereka mungkin bakal malas-malasan untuk datang ke Jakarta dengan perjalanan yang cukup jauh kan gitu. Dari sisi RRQ sendiri, kita jadi tuan rumah ya jadi satu keuntungan. Karena terlepas dari kita sebagai tuan rumah, negara lain pun harus merasakan pressure sebesar apa sebetulnya tim komunitas dari Indonesia. Karena waktu saya di Brazil pun kita berangkat waktu itu ke Sao Paulo di event ESL waktu itu, ESL Master. Kita benar-benar dapat pressure yang benar-benar cukup dalam banget dari tuan rumahnya. Bahkan wah ini jadi spirit lah buat kita orang kan. Nah, kita pengen balikin bahwa kita kasih tahu kalau Indonesia jauh lebih mengerikan daripada Brazil gitu. Dan sih. tahun lalu RRQ Kaju ini runner up. Oh, Jadi gitu. di globalnya waktu diselenggarakan di Brazil mereka runner up Ya. gitu. Jadi Luar tahun biasa. ini Tapi menarik banget ini, Jar. Tadi kan dibilang kan, walaupun berbeda-beda klub, tapi yang namanya dukung Indonesia, semuanya bersatu. Agak beda sama sepak bola ya. Iya sih. Kalau kalah kayaknya, ini klub mana nih? Ini klub mana gitu. Luar biasa. Tapi tetap kan kalau misalkan namanya udah ngomongin soal timnas ya kan, pasti semuanya bersatu. Iya. Iya sih. Nah, itu kan dari segi coachnya ya. Tapi sebagai pemain itu ada nggak sih mereka tuh ngeluh gitu ke coach atas tekanan-tekanan yang dikasih sama kayak waktu di Brazil gitu? Gue digini nih jadinya agak down atau gimana gitu. Oh, untuk pressure ke pemain ya? Harusnya sih nggak ada ya, karena itu juga udah pastiin, kita semua staff coach juga udah pastiin, mulai dari fisik sama psikolog anak-anak juga. Untuk pressure kayak gitu sih justru malah bikin tadi dibilang spirit anak-anak tuh makin semangat lagi Oh, lah. berarti ada psikolognya juga masih ada di sini ya? Iya dong. Oh. Ada psikolog, ada fisik juga, banyak juga. E-sport itu bukan game doang. cuma main game doang, banyak juga. kalau untuk latihan ada nggak sih yang diperbaiki gitu dari yang fall kemarin untuk nanti ke global gitu? Oke. Sebenarnya dari tryout beberapa itu kan Hanoi kemarin, EWC sama Bangkok kemarin tuh kita staff coach itu pakai 3 metode yang berbeda-beda dan kita dapetin hasilnya mana yang paling better. Ya mungkin kita bakal adjust beberapa plan untuk di global karena permainan karena dari staff coach kita ini kita punya tier dari misalkan kita ikut turnamen yang skalanya nasional doang, ya kita ya cukup dengan training seperti ini kayak gitu. Ya kita cukup dengan training seperti ini. Untuk global kita ada beberapa metode yang untuk kita terapkan ke anak-anak, gimana caranya mereka nge-solve problem saat apa yang mereka terjadi di dalam game. Karena global ini spesifiknya mungkin bakal agak sedikit berbeda. Karena dari beberapa negara itu mereka bawa meta masing-masing ke satu game yang sama. Jadi tinggal gimana caranya kita mengkolaborasikan meta-meta dari beberapa regional untuk jadi meta yang emang sejatinya itu meta kita gitu. Apakah sekarang kan ada CS-nya, itu mecah konsentrasi atau gimana? Kalau dari Fokus kemana nih? Kalau dari perspektif saya sendiri
Class squad itu ada dua hal yang berbeda. Tempo fight dan move-nya itu agak sedikit berbeda. Di satu sisi battleground agak sedikit slow tempo. Class squad lebih ke arah high tempo. Jadi ada perbedaan dari situ. Adaptasi anak-anak juga mana yang harus kita fokuskan itu kita kedepankan. Contohnya misalkan battle royale. Oke, misalkan kita battle royale ya udah class squad main running tapi dengan intensitasnya nggak terlalu high. Kita kasih medium aja biar nggak terlalu adaptasi anak-anak dari high ke low itu agak sedikit sulit memang. Makanya pasti class squad kita agak sedikit turunin tempo untuk biar anak-anak jangan terlalu jauh lah untuk mengadaptasi saat main ke battle royale kayak gitu. So coach ngelihat peta persaingan di grup B ya, RRQ gimana? Optimis nggak? Terlebih kan ada tetangga sebelah juga yang masuk ke grup B. Ya kita selama kita ikut turnamen modal awal kita pasti optimis, fondasi awal kita. Siapapun lawan kita, mau berapapun mereka jumlahnya, selama kita masih RRQ, kita nggak ada takut. Mau siapapun itu di grup B, mau isinya Brazil, Thailand di satu pot yang sama juga, faktanya kita pernah dapetin pot yang benar-benar neraka lah bisa dibilang. Ya, untuk yang di pot B kali ini ya so-so lah. Masih so-so ya. Berarti tadi kompetitor terkuat Brazil dan Thailand. Iya jelas dong, karena ya Thailand back to back 2021-2022 dia ambil itu piala global, 2023-2024 Brazil ambil, dan ya 2024 kita ya tipis lah sama RRQ. Tapi coach kan dari yang di Vietnam tuh apa? Siap. Ya, fall, Spring. dari spring, EWC, fall, Ya. konsisten banget RRQ. Tapi Alhamdulillah. belum ada juara nih, gimana? Nah itu dia. Kita coba untuk karena selain dari gimana caranya bermain konsisten, kita juga fokus ke durability anak-anak, gitu kan. Dimana kalau fun fact-nya setiap main liga itu anak-anak bisa konsisten dengan pencapaiannya hampir di setiap liga itu anak-anak top 1. Mau itu. Tapi untuk di grand final itu skemanya berbeda. Skemanya berbeda, jadi ada dua objektif yang harus kita dapatkan di satu hari yang sama. Yang pertama champion rush, kita gimana caranya kita dapetin 80 poin pertama, dan after itu kita harus merubah mode di mana kita harus mendapatkan objektif buya, ya, kayak gitu. Nah, ada dua objektif di satu hari itu yang harus benar-benar kita matengin lagi gitu. Kalau misalnya untuk skema liga ya nggak ada khawatir. Untuk RRQ Kazus selama ini juga mungkin bukan cuma dari spring aja ya, bukan dari 2025 aja, 2024 pun RRQ kalau ngomongin soal liga masih tetap ada di top 3 gitu loh. Tapi ya untuk tadi dibilang penyesuaian regulasi di grand final itu agak sedikit ya perlu kita sesuaikan lagi lah. Oke, kita geser ke Garena lagi nih. Mas Kris dari tadi diam aja soalnya. Aja ngomong lagi nih. Ini katanya Liga Komunitas itu sering dibilang sebagai pondasi dari e-sport ini sendiri. Ini gimana Garena mastiin transisi pemain komunitas ini menuju ke pro gitu? Oke, tentunya kalau dari Garena kita fokusnya untuk membangun ekosistem e-sports yang kuat dan struktur competitiveness yang stabil gitu ya. Dan kita sangat memperhatikan grassroots turnamen gitu. Oleh sebab itu makanya Garena juga menyelenggarakan Free Fire Nusantara Series, merupakan turnamen skala nasional itu di mana kayak kita mengadakan qualifier di masing-masing kota gitu. Yang terakhir lebih dari 80 diadakan di lebih dari 80 kota gitu. Lalu kita saring lagi menuju ke region qualifier dan akhirnya ke Free Fire Nusantara Series final gitu ya, grand final. Yang kita kadang-kadang bawa ke komunitas untuk supaya lebih dekat. Nah, itu merupakan komitmen kita untuk memastikan ada jenjang yang berkelanjutan ya, dari grassroots hingga level nasional. Lalu pemenang di level nasional ini pun yang akan mewakilkan Indonesia ke FFWS Southeast Asia. Gitu. Dan kita melihat setelah kita terapkan struktur seperti ini, pemain-pemain Indonesia di pro teams pun menjadi lebih berkembang gitu, karena mereka mempunyai kesempatan untuk bertanding dengan nggak cuma di skala nasional tapi di skala internasional di Southeast Asia, sehingga mereka bisa lebih adaptasi, mereka bisa belajar lagi nih gimana caranya mungkin bermain lebih baik dibanding negara-negara lain seperti itu.
Dan kita juga terapkan sistem relegasi ya. Kalau misalnya dari Southeast Asia misalnya yang performanya paling rendah itu akan kita kembalikan ke skala nasional gitu. Sehingga membuka lagi ruang inklusivitas untuk teman-teman kita yang main di grassroots, main di skala nasional untuk bisa mencoba nih mewakilkan Indonesia di Southeast Asia gitu. Dan tentunya seperti yang kita semua tahu dari skala Southeast Asia pun ya, akan disaring tim-tim terbaik menuju skala global seperti itu. Nah, dan kita tetap fokus untuk menjaga jenjang competitiveness ini gitu, seperti itu sih. Nah, untuk membangun ekosistem yang sehat di Free Fire ini khususnya, itu gimana Garena melihat peran dari kayak RRQ sendiri untuk menjadi kayak role model gitu di industri ini? Ya tentunya RRQ dan tim-tim kita yang lain sudah menjadi role model ya di industri ini gitu kan, karena konsistensi mereka, komitmen mereka terhadap e-sports, terhadap komunitas gitu ya. Kita bisa lihat mereka terus berkembang dan mewadahi komunitas-komunitas, bahkan fandom-fandom mereka gitu, fans-fans mereka gitu kan. Sehingga pemain-pemain kita pun juga bisa melihat nih kalau pemain-pemain RRQ gimana sih mainnya gitu kan, metanya seperti apa sih, dan itu menjadi inspirasi untuk pemain-pemain kita. Dan gak cuman dari segi permainan Free Fire aja ya gitu, tapi dari segi pembawaan personality gitu kan, dari pemain-pemain kita juga terus kita bina, terus dilatih sama coach juga gitu kan, dilatih sama tim untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu, mungkin lebih bisa sportif, bisa lebih bekerja sama dengan teman-teman yang lain gitu kan, bisa lebih berkembang secara person gitu kan. Jadi itu merupakan gambaran untuk pemain-pemain kita untuk terus berkembang, seperti itu sih. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya Free Fire ini udah sangat matang gitu dari 80 kota ya. Maksudnya dari grassroots banget, dari kota-kota kecil, tier 3 kayak Tegal gitu ya. Yeah. Betul kan? Ada kompetisinya. maaf. Ya nggak apa. Kayak gitu. Dan sampai itu tim komunitas itu pemenangnya bisa ikutan ke Asia Tenggara kan. Maksudnya itu sangat-sangat Pembibitannya udah. Ya, betul. Dan mereka bisa kompetisi langsung di Asia Tenggara bareng tim-tim gede gitu, bareng tim-tim gede di Asia Tenggara juga. Jadi sangat bagus gitu. Benar. Contohnya kemarin kita juga lihat waktu Free Fire Nusantara Series juga pemenangnya kan dari tim Costa Cafe. Itu datang dari tim komunitas. Bahkan mereka pun bertemunya awalnya mereka bermain dari online gitu ya. Jadi mereka main bareng dan mereka bisa melatih kerjasama mereka sehingga mereka bisa memenangkan turnamen nasional. 2 dari pemain Costa Cafe itu juga direkrut oleh tim Bigetron by Vitality gitu kan. Jadi kita bisa lihat memang jenjang dari e-sports atau competitiveness-nya untuk pemain-pemain kita secara karir pun juga kita terus buka dan kita dukung seperti itu. Gitu sih. Dan ya kita terus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas inti di masing-masing kota ya. Di semua kota tadi ada 80 kota bahkan lebih gitu, untuk terus berkomunitas secara positif gitu kan. Mereka bisa berkumpul mungkin kayak sekali tiap 2 minggu atau tiap bulan untuk main bareng atau sekedar sharing aja gitu tentang kehidupan dan saling support satu sama lain seperti itu. Dan ini yang kita terus bina, kita terus pantau, kita terus kasih dukungan supaya mereka terus berkomunitas dan berkembang gitu sih. Nah Mas, ini kan ekosistem secara sudah jadi ya, mulai dari grassroots sampai ke atas. Dengan adanya juga pemerintah yang mengakui e-sport, ini Garena kira-kira membuka peluang juga nggak untuk masuk ke ranah pendidikan, terutama masuk ekstrakurikuler? Oke. Tentu kalau misalnya dari segi ranah pendidikan dan badan-badan pemerintah, kita terus terbuka untuk berkolaborasi dengan mereka. Salah satunya dengan usaha kita untuk menyelenggarakan GYC atau Garena Youth Championship. Ini merupakan turnamen Free Fire tapi diselenggarakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gitu. Dan ini kita sudah bekerja sama dengan banyak sekolah ya di seluruh Indonesia, tentunya dengan dukungan oleh PBSI juga gitu kan untuk menyelenggarakan ini. Dan tentunya untuk teman-teman kita yang mau ikut turnamen atau event ini, mereka harus mengumpulkan nilai raport dulu nih gitu. Dan nilai raportnya itu harus bagus gitu kan, harus memenuhi suatu standar tertentu. Sehingga mereka, nah itu baru mereka boleh ikut kompetisi gitu. Karena kita juga menjunjung tinggi, jadi kalau misalnya
pemain-pemain kita itu bisa loh kayak dapat nilai yang bagus juga dan bisa membalance dengan main game atau berkompetisi dengan teman-teman mereka. Nah itu salah satu yang kita terus kembangkan dari tahun ke tahun seperti itu, dan tentunya kita akan terus terbuka ya dengan inisiatif-inisiatif baru dengan masing-masing sekolah tentunya ya, dengan masing-masing sekolah, masing-masing provinsi, masing-masing kota, untuk apakah kita bisa nih gimana caranya Garena bisa berkontribusi lagi di bidang pendidikan dan pengembangan karakter misalnya, seperti itu sih ya. Dan hadiahnya juga beasiswa ya? Ya, jadi ada beberapa yang memang kita untuk pemenang dari GEC ini kita berikan beasiswa juga untuk mereka bisa sekolah lebih lanjut seperti itu. Itu udah bekerja sama dengan berapa universitas gitu? Setiap tahun ya kita bekerja dengan satu universitas gitu. Dan kita terus lanjutkan lah ya untuk dari tahun lalu dan tahun ini juga gitu. Oke, Mas Adi, untuk regenerasi di RRQ sendiri mungkin kalau misalnya saya ibaratkan kayak Persija nih, dia kalau regenerasi dia punya akademinya. Nah kalau di RRQ sendiri ini ada nggak sih gitu biar menjaga tiap tahunnya ada bintang baru gitu? Oke. Untuk program di tahun ini sebetulnya kemarin juga dari Pak Ape juga nanya kan. Oke. Kita ini RRQ ini agak sedikit kesulitan untuk dapetin player karena setiap kita mau player, mohon maaf harganya mahal Pak. Jadi yaudah kita coba untuk pembibitan aja gitu kan. Kita akhirnya di season ini kita running untuk pembibitan RRQ Academy, dan itu juga full cover dari manajemen juga RRQ ya, semata-mata untuk ya mempersiapkan regenerasi khususnya untuk RRQ Kazu kayak gitu kan. Untuk jangka panjangnya, skala jangka panjang, dan kita hiring beberapa pemain yang emang di mana mereka lagi fase di mana usia-usia muda lah, pembibitan usia muda kayak gitu. Kalau misalkan untuk regenerasi overall komunitas dan lain sebagainya, saya pribadi dedikasi untuk komunitas Indonesia udah beberapa kali juga saya lakukan. Kalau misalkan mereka butuh saya untuk coaching klinik atau mungkin mereka butuh pendampingan saya untuk di satu event tertentu, saya gratiskan untuk mereka. Gratis? Ya, luar biasa. maksudnya beberapa. Itu juga di PPNS Bandung, saya juga datang untuk mendampingin. Ada tim komunitas bilang, Bang Adi kita pulau sini, oke ayo kita dampingin, kita ke sana. Medan pun sama. Kemarin pas di PPNS Makassar aja nggak ke sana karena berbenturan sama kita berangkat untuk EWC waktu itu. Itu untuk free khusus komunitas Indo ya, maksudnya regenerasi Indonesia. Tapi untuk yang regional lain mereka tahu lah, ada yang harus dibayar gitu. Itulah komitmen saya untuk regenerasi khususnya Free Fire nasional dari komunitas, dan spesial untuk RRQ ya, kita buka jenjang untuk akademi. Dan itu sedang kita lakukan, mungkin nanti dalam waktu dekat mungkin kita bakal publish siapa orangnya kayak gitu. Nah itu biasanya Mas dalam regenerasi itu hal sulit apa sih yang Mas lihat dari pemain muda ini? Apakah dari egonya atau dari apanya gitu untuk membina yang masih muda-muda ini? Mindsetnya sih. Mindsetnya. Ya. Kenapa, Lebih Mas? lebih ke arah pengen gampang aja gitu loh. masih. Pengen mudah gitu. Main turnamen menang selesai gitu. Karena kita berkompetisi bukan cuma itu aja kan. Iya. Kita banyak faktor yang harus kita preparein. Saat kita terjun ke turnamen ya berarti kita harus ada dua konsekuensi yang harus kita siap dapetin saat kita menang dan saat kita kalah. Kebanyakan player itu dari player-player Indonesia khususnya dari komunitas, mereka berharap main, misalkan download Free Fire, main, latihan, masuk turnamen, menang, masuk e-sport kayak gitu kan. Nah itu apa ya, pemikiran yang pendek lah kayak gitu. Tanpa saat misalkan mereka terjun ke turnamen, ekspektasi mereka juara dan faktanya mereka dapat kegagalan, udah drop, pensiun kayak gitu. Jadi maksudnya itu yang harus dibibit dari segi mindsetnya anak-anak, dari mindsetnya komunitas, bahwa setiap turnamen itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Selain kita mempersiapkan gimana caranya kita menang, kita juga harus siap gimana caranya kita kalah. Karena 90% di turnamen itu chance-nya adalah kekalahan. Karena cuma 10% kita untuk menang kayak gitu. Untuk di Battle Royale ya. Iya. Kalau misalnya MOBA mungkin 50-50 lah ya. Kalau misalkan Battle Royale kan ada 12 tim yang bermain, kita harus mengalahkan 11 tim yang lainnya. Jadi chance-nya, persentasenya lebih kecil. Kayak gitu sih. Bentar, tadi kayaknya ngomong kayaknya udah dilirik sama tim luar negeri, tim luar. Ada. Ada. Oh Mas ya? Iya, yang tadi kan disebut kalau buat Indonesia mah free, tapi kalau buat luar Ada beberapa juga ya. Saya lakuin coaching klinik di beberapa regional juga waktu itu. Ada Bangladesh, Pakistan, India, MENA, Latam juga.
mereka minta saya untuk coaching klinik, ya udah saya coba ke sana. Dan ada beberapa juga e-sport yang coba untuk join saya ke sana. Yang lebih menggiurkan mungkin dari regional MENA ya. Tapi saya tetap loyal ke RRQ. Oke. Tapi melihat RRQ sendiri dari Coach Adi sendiri nih, ngelihat dukungan dari kayak publisher Garena ini sendiri gimana? Itu seberapa vital gitu efeknya buat ini semua? Oh, kalau ngomongin soal vital, Garena mungkin orang terdepan ya. Bukan karena di Bukan samping ya? karena di samping ya, enggak, bukan karena di samping. Enggak, karena menurut saya juga yang membedakan Garena dengan publisher yang lain, maaf kata, lebih ke arah sebelum melakukan sesuatu, fondasinya benar-benar dikuatin. Tadi kita bilang komunitas, benar-benar kayak bukan sekedar komunitas, lebih ke arah kekeluargaan. Dimana mungkin event FFWS Global ini juga bukan sekedar event internasional, tapi bisa jadi event reunian atau mungkin silaturahmi keluarga dari seluruh Indonesia, komunitas datang untuk bertemu, saling sapa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi komitmen Garena untuk mendewasakan komunitas itu hal yang benar-benar dukungan yang paling serius lah dari publisher-publisher yang lain, karena mau bagaimanapun kita nothing tanpa mereka gitu loh. Profesional nggak bakal ada tanpa ada regenerasi dan komunitasnya kayak gitu, dan mereka tahu fondasi awalnya harus dikuatin dan itu mereka kuatin. Banyak kok kayak misalkan dari komunitas misalkan ada komunitas dari Tangerang atau mungkin dari Jakarta, mereka pengen jalan turnamen segala macam, Garena full support gitu. Untuk dari segi tim segala macam, Garena bahkan memfasilitasi apa yang menjadi kekurangan di satu tim tersebut. Contohnya misalkan videografer, kita lagi ada kesibukan dari tim yang lain, oke, Garena provide kayak gitu. Itu hal kecil yang menurut saya itu Treatment yang berharga. Iya, berharga lah kayak gitu. Ya kita nggak mungkin tim yang lain, maksudnya developer yang lain melakukan yang sama, tapi ya nggak mungkin sehal detail gitu detail ya. itu kayak gitu. Thank you coach. Nah ini buat kita balik lagi ke FFWS ini. Ya, betul. Ini yang kita tahu, yang saya tahu aja lah ya, banyak turnamen itu redup Coach, setelah berlangsung. Ini gimana dari Garena itu sendiri untuk menjaga momentum ini biar punya efek domino panjang gitu ke depannya? Oke, tentunya kalau untuk tahun ini kita fokusnya ke FFWS Global ini gitu kan. Tadi yang sempat disinggung sama coach juga, ini bukan sekedar event, tapi ini merupakan reuni akbar juga. Makanya kita support 50-60 bis untuk komunitas dari seluruh Indonesia untuk datang gitu kan. Dan dengan event ini itu merupakan suatu pernyataan ya atau statement kalau memang komunitas Free Fire di Indonesia itu sangat-sangat kuat gitu kan, sangat-sangat kuat untuk mendukung ekosistem Free Fire, untuk mendukung ekosistem e-sport, mendukung pro player kita, pro teams kita di turnamen internasional gitu. Dan saya yakin dengan inisiatif seperti ini akan memperkuat komunitas gitu, akan lebih memperkuat lagi grassroots komunitas kita gitu kan. Dan ini merupakan salah satu kunci penting untuk menjaga momentum e-sports ini untuk terus berkembang gitu kan. Dan tentunya mungkin di tahun-tahun kedepannya pun kita akan terus berkembang ya, atau terus evaluasi apalagi sih yang dibutuhkan oleh tim-tim kita, apalagi yang dibutuhkan oleh komunitas-komunitas kita gitu kan, support dari apa yang dibutuhkan dari publisher gitu. Nah, ini tentu akan kita terus lakukan, dan memang kita sudah lakukan tiap tahun, kita evaluasi, kita kumpulkan feedback gitu ya, lalu kita take action apa nih yang kira-kira kita bisa support untuk terus menjaga momentum komunitas ataupun pro player kita juga seperti itu. Nah ini kan eventnya bentar lagi akan berlangsung, belum berlangsung lah gitu kan. Tapi apakah Garena sudah mempersiapkan pasca event buat mendukung tim-tim komunitas lokal gitu atau pelatih untuk dalam jangka pendek ini setelah event tersebut gitu? Udah ada kepikiran mau bikin apa lagi? Tentunya kalau struktur atau rencana ya tentu ada gitu ya, 2026 roadmap-nya seperti apa gitu kan. Tapi memang kita masih butuh waktu untuk kembali berkonsultasi dengan tim-tim pro player kita juga gitu ya, seperti apa. Cuman yang jelas kita akan terus menjaga inklusivitas untuk semua orang gitu. Jadi seperti turnamen seperti Free Fire Nusantara Series akan terus kita lakukan. Selain itu juga sebenarnya GYC pun juga berjalan di saat yang bersamaan, karena kita juga akan ada Grand Final GYC mungkin sekitar 2 minggu setelah FFWS Global gitu ya. Dan tentu kita
juga akan dukung terus tim-tim kita di SEA Games seperti itu, dan ini merupakan agenda-agenda yang akan terus kita perhatikan gitu. Dan tahun depan pun kita akan terus mengembangkan e-sports juga. Semoga tim-tim kita juga terus berkarya juga di FFWS Southeast Asia misalnya, dan tentunya seperti AWC dan global, seperti itu sih. Nah, ada nih hal yang nggak kalah penting ini menurut saya, itu tentang kesejahteraan dari pemain dan pelatih. Ini dari Garena sendiri itu melihat gimana sih kesejahteraan pelatih dan pemain saat ini, dan apakah sudah ada nilai mungkin minimal idealnya untuk kesejahteraan itu sendiri di ini gitu loh, di industri inilah gitu. Oke, tentu kalau kesejahteraan pemain, pelatih juga merupakan salah satu yang kita pikirkan, kita fokuskan juga setiap tahun gitu ya. Beberapa cara yang kita lakukan adalah untuk tetap menjaga struktur kompetitif Free Fire ini terus berlangsung gitu ya, dengan prize pool yang saya bilang cukup baik juga untuk menunjang pemain-pemain kita juga gitu kan dari segi kompetitif gitu. Tapi terlepas dari itu kita juga terus berkolaborasi dengan masing-masing tim gitu ya. Kita tanyain juga kayak kebutuhan kalian apa gitu kan. Apakah lebih ke arah support dari komunitas ataukah support dari segi mungkin kayak manpower gitu, seperti disebut kayak videographer gitu, ataukah support mungkin media promosi dari Garena sendiri. Nah, ini terus kita lakukan gitu. Dan kita terus bekerja sama dengan tim kita gitu ya, supaya kita bisa mendukung ekosistem mereka juga gitu kan, karena kita juga promosikan masing-masing tim kita gitu di Free Fire sendiri, sehingga pemain-pemain Free Fire pun sendiri pun bisa mempunyai ketertarikan untuk menjadi bagian dari fans atau family dari tim-tim kita, seperti itu sih ya. Jadi akan terus kita kembangkan lah gitu. Tapi Mas Hadi udah sejahtera. Insya Allah udah lah ya, udah kemana-mana. Udah ngasih free kan dia, udah sejahtera dia. Alhamdulillah. Tapi Coach melihat gimana sih Coach Adi ini melihat profesionalisme di industri ini sejauh ini tuh idealnya tuh gimana? Idealnya untuk profesional. Iya. Dari segi pemain atau Boleh dua-duanya. ya. Dari segi pemain, profesionalismenya lebih ke arah mereka bertanggung jawab aja sih. Sama mereka punya pemikiran dewasa, walaupun rata-rata umur Remaja. player itu masih Muda muda lah lah di bawah itu kan. Tapi ya mereka harus bisa menyesuaikan kapan mereka bermain dan kapan mereka mereka bermainnya bercanda-bercandaan kayak gitu ya. Itu letak profesional dari segi pemikirannya kayak gitu. Untuk dari segi kepelatihan, profesionalismenya lebih ke arah ya bisa membedakan kapan kita nge-treat anak-anak dengan posisi yang seperti ini, kapan kita bisa nge-treat anak-anak dengan kondisi yang seperti ini juga kayak gitu. Profesional bukan cuma dari segi in-game taktis, tapi dari segi out-game dan ekspresi psikologi anak-anak juga kayak gitu. Banyak aspek, banyak faktor yang bikin coach itu emang harus multitasking sebetulnya. Jadi dari kayak si anak ini mainnya seperti ini, mainnya lagi drop kayak low perform, apa yang terjadi segala macam ya, kita harus bisa nge-solve problem itu. Kayak gitu sih. Nah Coach, ngelihat dari industri dan ekosistem e-sport ini ya, sistem kontraknya tuh jangka panjang atau pendek Coach? Karena ngelihat itu tadi kan problemnya anak-anak tuh soal konsistensi ya. Apakah dalam jangka waktu 1 season atau dalam long season gitu untuk sistem? Kalau untuk RRQ ya, khususnya untuk RRQ aja ya. Untuk RRQ itu emang investasinya untuk jangka panjang kan. Jadi mereka butuh konsistensi jangka panjang juga, 2 atau 3 tahun kontrak itu harusnya dijalanin. Tapi nggak menutup kemungkinan juga satu dan lain hal atau mungkin force majeure itu mungkin terjadi saat perjalanan kontrak itu terjadi ya, seperti yang biasa mungkin ya bisa keluar dan masuk, yaitu hal yang lumrah, sama kayak bola aja gitu. Misalkan satu player ini kurang cocok dan ada minat dari tim yang lain, silahkan buyout dan lain sebagainya gitu. Jadi industri e-sport itu ya hampir sama lah kayak klub bola kayak gitu. Tapi ada titipan nggak? Kalau di bola kan ada titipan. Oh maaf. Mohon maaf. Kalau dibilang hampir sama, saya menanyakan itu. Ya kalau misalkan emang titipan, mending buka e-sport sendiri. Ya, Coach masukin ini dong di squad gitu. Ya masukin, saya yang keluar. Tapi nih Coach Adi kalau boleh idealis,
Coach Adi ngelihat perkembangan nanti e-sport 5 tahun ke depan ini sebagai secara struktur atau pendidikannya nih, Coach Adi ngelihatnya gimana dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, jadi kita berandai ya. Iya. Walaupun walaupun industri e-sport ini bukan sport yang berkeringat, tapi kita juga mengedepankan intelijensi dan intelektual kan, tetap. Jadi contohnya ada beberapa program dari pemerintah khususnya, mulai dari beasiswa, LPDP juga ada banyak. Bahkan waktu SEA Games kemarin, Garena itu ngasih beasiswa itu nggak 1 miliar untuk peserta medali waktu itu Free Fire. Jadi untuk mungkin itu di SEA Games pertama ya, di kedepannya mungkin di 5 tahun ke depan pemerintah bakal lebih konsisten lagi untuk memberikan kesejahteraan bagi player dan juga pelatih, khususnya untuk dari segi pelajar atau mungkin pendidikan kayak gitu. Untuk jangka panjangnya kan udah juga disinggung juga waktu itu di mana atlet yang mendapatkan medali mereka juga mendapatkan fasilitas di mana mereka bisa masuk ke BUMN atau mungkin Kementerian, PNS Kemenpora ya, kayak gitu PNS. ya, betul. Jadi ya bisa kita udah bisa ngegambar lah 5 tahun ke depan itu industri sport bakal kayak gimana dan kesejahteraan player dan pelatihnya itu bakal seperti apa kayak gitu. Selama ya itu tadi notnya mereka bisa berkontribusi, mereka tetap konsisten dan mereka profesional kayak gitu. Oke, ini Mas Adi, saya mau nanya, kalau seandainya nih nanti kita doakan semoga sukses ini FFSS ini. Amin. Dari Mas Adi sendiri, apa yang sebenarnya harus kita lakukan ke depannya biar ini nggak jadi momen sesaat aja gitu? Apa yang kita lakukan untuk dan nggak jadi momen sesaat aja? Ya pemikirannya ya jangan jangka pendek. Jangan cuma mikirin hari ini dan ya selesai gitu. Karena saya juga bilang ke anak-anak bahwa setiap satu event roadmap Garena itu jelas dari Januari sampai Desember itu jelas. Jadi kalau misalkan kita hanya memikirkan di bulan Januari, di Februari kita kepusingan lagi gitu. Jadi usahakan kita buat program, kita buat apa yang kita lakukan di hari ini semata-mata untuk hasil besok kayak gitu. Dan apa yang dihasilkan besok semata-mata untuk perkembangan di perusahaannya kayak gitu. Lebih ke arah situ. Oke. Terakhir ini pertanyaan terakhir mungkin buat keduanya, ada yang ingin disampaikan ke penggemar terhadap untuk FFWS ini ke depannya. Silahkan Coach. Mungkin mulai dari Mas Chris dulu. Kalau dari saya juga mewakilkan Garena gitu ya, untuk berterima kasih juga ke komunitas Free Fire di seluruh Indonesia gitu, karena dukungan kalian dan perkembangan dari kalian juga itu yang terus mendukung perkembangan Free Fire dan komunitas e-sports di Indonesia seperti itu. Jadi kita sangat berterima kasih gitu kan. Dan tentunya kesempatan ini saya juga mengundang untuk teman-teman juga mendukung tim-tim Indonesia di FFWS Global 2025 ini. Dari knockout stage yang akan dimulai minggu depan sampai nanti grand final yang akan diadakan di Indonesia Arena. Ayo kita rame-rame dukung tim-tim Indonesia supaya tim Indonesia bisa bermain dengan baik gitu ya. Dan untuk teman-teman ayo rame-rame kita dukung tim kita di Indonesia Arena ataupun nonton live streamingnya juga di channel sosial media kita seperti itu. Oke, Coach Adi. Ya dari saya FFWS Global Final 2025 ini yang tadi saya bilang juga ini jadi event di mana silaturahmi seluruh Indonesia, komunitas seluruh Indonesia. Jadi jangan dilewatkan. Beberapa momen mungkin nggak bakal terjadi di kemudian hari. Ini adalah momen untuk kita regroup, kita buktiin ke internasional, ke dunia bahwa komunitas kita itu jauh lebih solid dari negara manapun. Itu yang pertama. Jadi Garena udah memfasilitasi menyediakan bus ataupun apapun itu, merchandise dan lain sebagainya. Jadi jangan dilewatkan, datang, kumpul, teriakin mereka, kasih mereka paham kalau komunitas kita benar-benar kayak ya terdebes lah di dunia gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mas Chris, Mas Adi. Semoga FFWS ini berjalan lancar, aman semuanya sampai selesai, dan RRQ Kazu juga berprestasi di sini. Amin. Oke, buat Sobat Antara jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan saksikan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Thank you Mas Adi. Thank you Mas.